Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Trader Independen Binomo. Oke, di sini saya sedikit memperjelas tentang C5 plus persentase. Banyak yang nanya tentang ini ya. C5-nya katanya masih bingung cara menghitung di C4-nya itu mereka masih bingung untuk menghitung. Oke, saya jelasin di sini ya. Di sini saya nggak lama ya untuk menjelaskan karena ini udah mau maghriban juga. Jadi perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik di C4 itu cara ngitung untuk C5 plus persentase itu seperti ini. Ini kan C1. Nah, C1, C2 dan C3 yang sedang berjalan. C3 ini yang sedang berjalan. Oke. Untuk membandingkan bagaimana caranya kita mengetahui bahwa C1 ini terhitung bawah. Nah, C1 ini dikatakan bawah karena bodinya lebih kecil dari C2. Ingat ya, di C5 plus persentase ini kita nggak melihat warna bodi. Kalau di C2 kan kita ngelihat warna bodi dan besaran bodi. Di C5 plus persentase ini kita nggak lihat warna bodi, kita hanya melihat bodi doang. Kalau besar ya itu berarti naik atau buy. Kalau kecil berarti itu hitungannya sell atau bawah. Oke. Ini kita ulang ya. Ini C1 dikatakan bawah. C1 ini dikatakan bawah karena C1 ini lebih kecil bodinya daripada C2. Nah, berarti C1 dikatakan bawah karena C1 dibandingkan dengan C2. Jadi untuk mengetahui hasil C1 itu bawah, ini bawah atau atas, itu dibandingkan dengan C2. Dibandingkan dengan C2 ini ya. Jadi untuk itu ini dianalisa untuk mendapatkan hasil C1. Jadi untuk menganalisa C2, ini kan kita analisa C1-nya turun. Untuk menganalisa C2 ini kita bandingkan dengan C3. C3 ini. Berarti kita membandingkan dua bodi ini ya. Nah, jika kita bandingkan dua bodi C3 dan C2 ini, C2-nya lebih kecil. Berarti otomatis C2-nya dikatakan bawah. Ini C2-nya dikatakan bawah. Nih. Jadi kita mendapatkan dua bawah karena C1-nya bawah, C1 bawah, C2 juga bawah. Berarti dua bawah. Oke. Untuk ini nih, untuk menganalisa di C4 ini dan C3, kita membandingkan dua bodi tersebut. Nah, contoh nih, dua bodi untuk mendapatkan hasil C3 ini kita bandingkan dengan C4. Nah, cara pertama, ini cara pertamanya ya. Ini kita nanti mengambil dua. Ini cara pertama. C3 kita bandingkan dengan C4. Otomatis bodi C3 lebih besar dari C4. Berarti dalam dua bodi ini dikatakan atas. Berarti C3-nya ini atas. C3 ini atas. Nah, seperti itu ya. Oke. Untuk sedangkan kita open posisinya di C5 ini ya. Ini di C5. Ini namanya C5. Yang belum tahu C5, ini C5. Yang saya lingkarin ini ya. Ini C5. Nah, sedangkan C4 ini kita bandingin lagi.
C4 kita bandingin dengan, bukan dengan C5. Tadi kan kita bandingin nih, C1 dibandingin C2, terus C2 dibandingin C3, terus hasil C3 dibandingin sama C4. Nah, C4 itu nggak dibandingkan dengan C5. C4 itu nggak dibandingin dengan C5 karena C5-nya sedang berjalan. Dan kita open posisi di C5. Otomatis C4 ini kita analisa secara terbalik. Berarti di C4 ini kita bandingkan dengan C3. Yang sebelumnya C3 dibandingkan dengan C4, itu C3-nya atas. Berarti jika C4 dibandingkan dengan C3, ini C4-nya kecil. Body C4 lebih kecil dari C3. Berarti C4-nya ini dikatakan bawah. Seperti itu ya. Jadi C4 ini dikatakan bawah. C4 nggak dibandingin dengan C5. Dia hanya dibandingin dengan C3 juga. Seperti itu. C3 dibandingkan dengan C4. Sedangkan C4 dibandingkan dengan C3 juga. Seperti itu, dibalik ya. Jadi untuk mendapatkan hasil C4 ini, bodinya bawah atau atas itu dibandingkan dengan C3. Seperti itu. Jadi kesimpulannya kita udah dapat 3 bawah nih. Kita udah mendapat 3 bawah, C1 bawah, C2 bawah, C3 atas, C4 bawah. Lalu pertanyaan kalian seperti ini. Bagaimana Bang jika persentasenya itu atas? Berarti jika persentasenya atas berarti 2 atas. C3 atas, persentase atas 2. Sedangkan bawah itu ada 3. Bawah itu ada 3. Otomatis yang 3 menang dong, bawah. Walaupun persentasenya atas, tapi 3 body untuk ke bawah sudah cukup untuk kita ambil posisi sell. Seperti itu. Nggak harus persentasenya harus atas seperti itu. Nggak harus persentasenya juga bawah. Jika 3 bawah persentasenya harus juga bawah. Nggak, persentasenya boleh atas. Kita hanya mengambil mana yang terbanyak, atas atau bawah. Seperti itu, simple banget. Jadi saya harap kalian di sini paham ya. Saya rasa kalian di sini pasti paham dengan penjelasan saya. Jadi oke, saya ulangi lagi sekali lagi. C1 dibandingkan dengan C2. Oke, untuk mendapatkan hasil C1 kita bandingkan dengan C2. C1-nya berarti bawah karena bodinya lebih kecil karena kita nggak melihat warna. Oke. C2 kita bandingkan dengan C3. Berarti C2-nya bawah analisanya karena body C2 lebih kecil dari C3. Berarti C2-nya bawah. Oke. C3 kita bandingkan dengan C4. Nah, sedangkan body C3 lebih besar dari C4. Otomatis C3-nya dihitung atas. Oke. Dan untuk C4 kita bandingkan dengan C3 lagi. Karena C4 bodinya lebih kecil dari C3, berarti C4-nya dihitung bawah juga. Oke. Dan di sini walaupun persentasenya tadi itu mendominasi atas, tapi di sini kita tetap bisa open posisi sell. Di sini kita profit. Oke. Saya rasa di sini kalian paham ya. Seperti itu cara untuk menghitung C5 plus persentase. Bodinya dibandingkan untuk mendapatkan hasilnya, bodinya dibandingkan dengan sebelumnya. Di sini nggak melihat warna, di sini hanya melihat besaran body, entah itu merah, entah itu hijau. Jika bodinya besar berarti itu atas. Jika bodinya kecil dari sebelumnya berarti itu bawah. Seperti itu. Sampai di sini saya rasa kalian paham ya. Mudah banget kok.
Jadi banyak juga yang bertanya tentang ini ya. Jadi mungkin sampai di sini saja karena ini udah mau maghrib. Jadi udah mau sholat maghrib. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk yang saya lagi ini ya, lagi agak nggak enak tenggorokan nih, karena banyak begadang nih. Jadi buat teman-teman yang udah ikut di grup momen itu, insya Allah semua akan masuk di grup BSG Independen ya. Dan yang masih berproses, silakan. Jika kalian udah paham, kalian chat saya. Jika kalian udah paham, kalian jelasin. Kirim screenshot agar saya melihat kalian benar-benar paham ya. Jadi screenshot kalian itu dikirim ke saya, jelasin itu entah di demo atau di real, kalian jelasin. Bang, saya udah ngerti, ini screenshot saya dan open posisi saya dan alasannya apa. Jadi jangan hanya mengirimkan screenshot body bawah, grafik bawah, sumbu bawah. Jadi jangan hanya seperti itu, tapi dijelaskan kenapa bodinya dikatakan bawah, kenapa grafiknya dikatakan atas atau bawah, dan kenapa juga sumbunya dikatakan atas atau bawah. Biar saya lihat kalian apakah benar-benar udah mengerti atau belum, apakah udah pantas ke grup momen atau belum, seperti itu. Karena ada yang cepat banget, baru 3 harian edukasi dia udah bisa ke momen. Ada yang udah 1 bulan dia belum bisa ke momen karena belum memahami secara keseluruhan tentang harga pembuka. Padahal harga pembuka ini teknik dasar. Ini dasar dari BSG. Jadi kalian harus kuasain sebelum untuk menerima edukasi di materi lain lagi. Oke? Mungkin sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.